Halo, shalom guys, apa kabarmu? Ya, gimana kabarmu? Ya, serius saya tanya. Semoga kamu baik ya. Bahkan diberkati berlimpah, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, hidup berkemenangan. Katakan amin. Nah guys, saya lagi terus coba supaya tampilan gambarnya itu lebih bagus. Ini saya pakai softbox di sini dan lampu atas kuning. Oke nggak? Boleh kasih saran kepada saya kalau kamu mengerti tentang lighting. Apakah ini sudah cukup? Ya, silakan kasih komen ya, supaya bisa video-video ke depan dari saya lebih bagus lagi, bisa lebih memberkati. Guys, saya mau bawakan diberkati untuk menjadi berkat. Kita santai aja, kita belajar firman Tuhan, menikmati sesi ini, ya, relax saja. Tapi ini kebenaran yang akan menolong hidupmu, mengubah hidupmu guys, beneran. Ya, karena firman Tuhan itu memerdekakan. Amin guys. Nah guys, tahukah kamu bahwa Tuhan begitu ingin, begitu menghendaki, begitu menginginkan supaya hidup kamu diberkati berkelimpahan. Ya, bukan untuk memuaskan nafsu daging kamu, bukan. Tetapi supaya kamu bisa menjadi berkat, guys. Nah, coba bayangkan kalau hidup kamu masih kekurangan, hidup pas-pasan, malah hidup banyak hutang. Contoh ya. Atau kamu hidupnya sakit-sakitan, sering di kasur, di ranjang, sering di rumah sakit. Pertanyaan saya, bisa nggak kamu menjadi berkat kalau kondisimu seperti itu? Bisa? Saya pikir enggak. Saya pikir akan repot. Bener nggak? Saya ingat banget beberapa tahun yang lalu ketika hidup saya dalam kekurangan, guys. Ya ampun, penuh penderitaan dan kesengsaraan. Sampai-sampai pada ujungnya, pada akhirnya saya pamitan sama ibu gembala saya. Tante, saya mau pamitan ya dari pelayanan. Loh, kenapa Jim? Karena saya kekurangan. Saya gak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Ya. Nah guys, oleh sebab itu, hidupmu harus berkelimpahan. Katakan amin. Dan Tuhan mau hidupmu berkelimpahan. Ya, percayai itu. Ya. Kalau hidupmu bahkan pas-pasan aja, kamu hanya pas itu cukup buat dirimu sendiri. Hanya pas untuk dirimu sendiri, kamu nggak bisa jadi berkat. Benar nggak? Nah, sementara guys, ada panggilan Tuhan buat setiap kamu, saya, dan setiap orang Kristen, orang percaya, yaitu apa panggilannya? Menjadi berkat. Betul? Ya, panggilan menjadi berkat. Nih, ada notifikasi dari HP saya, maaf ya. Nah guys, Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Betul? Kasih makan orang miskin, tolong orang-orang kelaparan, ya, bantu orang-orang di penjara, ya. Nah, itu semua butuh sebuah kelimpahan, ya. Guys, jangan alergi sama kelimpahan. Dengar baik, jangan alergi sama kelimpahan. Jangan alergi sama kelimpahan. Kenapa? Yang pertama, tahu nggak? Dari 32 perumpamaan Yesus di Alkitab, ternyata guys, separuhnya, yaitu 16 perumpamaan Yesus itu berbicara tentang uang, harta, dan kepemilikan. Ya ampun, ternyata Yesus tuh concern dengan kelimpahan, dengan keuangan. Kenapa? Karena itulah sejujurnya kehidupan kita sehari-hari, betul nggak? Kita bangun tidur kerja, kita bangun tidur mungkin berkantor, ya. Kita bangun tidur mengerjakan sesuatu.
Ya, sebagian besar yang kita lakukan adalah mencari nafkah, mencari uang untuk menafkahi kehidupan kita, keluarga kita. Betul nggak? Itu yang dibahas Yesus dalam perumpamaan-perumpamaannya, dalam khotbah-khotbahnya. Nah, misalkan gini ya, kalau 16 dari 32 itu kan separuh perumpamaan Yesus ya. Bicara tentang uang. Nah, kira-kira gini. Minggu ini Yesus di gereja khotbah tentang uang. Minggu depan bukan khotbah tentang uang. Tapi minggu depannya lagi khotbah tentang uang lagi. Harta kepemilikan. Ya. Nah, jadi saya menyayangkan kalau ada jemaat Tuhan, banyak loh guys, yang risih kalau gereja, kalau pendeta khotbah tentang uang. Loh, ini Yesus loh yang ngajarin, yang ngasih teladan. Kenapa? Karena itulah kehidupan kita sehari-hari. Betul nggak? Supaya ketika kamu dikhotbahin tentang uang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka keuanganmu benar. Maka keuanganmu sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya mau bilang, keuangan yang sesuai dengan firman Tuhan adalah hidup dalam kelimpahan. Ya, bukan untuk memperkaya diri sendiri, ya, tetapi supaya bisa menjadi berkat. Ya, ingat ayat ini, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini pencuri, ini setan. Ya, iblis. Nah, aku datang, hanya huruf besar yaitu Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya kita, kamu, hidup dalam kelimpahan. Ya, nggak kekurangan. Tahu nggak saudara? Yang menginginkan saudara kekurangan, miskin, menderita, sengsara itu tadi pencuri atau iblis. Yesus sama sekali tidak menghendaki kamu dalam kesengsaraan. Amin. Dalam kekurangan. Amin. Dalam penderitaan. Amin. Yesus pengen hidup dalam kelimpahan. Yesus pengen kamu hidup dalam kelimpahan. Guys, percaya nggak kalau saya ngomong gini? Kamu setuju nggak? Kalau keuangan kita berlimpah, ya. Kalau keuanganmu berlimpah, ya, berlimpah nih ya, maka separuh lebih beban hidupmu terangkat. Separuh lebih beban penderitaan hidup, masalah hidup, itu sudah selesai. Betul apa betul? Ya, benar nggak? Kalau hidupmu atau keuanganmu dalam kelimpahan, maka separuh lebih permasalahan hidupmu selesai. Betul nggak? Penderitaan hidupmu separuh lebih itu selesai. Ya, Pak, Yesus datang ini bukan ngomong uang, Pak. Kelimpahan yang dimaksud Yesus di ayat Yohanes 10:10 ini bukan ngomong tentang uang, Pak. Ada betulnya. Ya, kelimpahan yang dimaksud Yesus ini adalah satu, bicara tentang keselamatan. Betul nggak? Yesus datang itu untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Betul? Kelimpahan yang dimaksud adalah keselamatan, damai sejahtera, betul? Sukacita, kesembuhan dari penyakit, betul itu? Ya, sebab dengar baik, Alkitab bilang dalam Yesaya, sebab penyakit kitalah yang ditanggungnya. Betul nggak? Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Guys, dengar baik. Penyakitmu, kesengsaraanmu, penderitaanmu itu bukan dari Tuhan. Itu dari pencuri atau dari iblis. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia menginginkan kita kelimpahan supaya menjadi berkat. Amin. Tuhan gak menghendaki hidupmu sengsara. Jangan lagi berkata gini, aku diberi sakit sama Tuhan supaya aku gini. No. Loh, Tuhan itu yang menanggung sakit kita di kayu salib, kok dia kasih sakit? Enggak. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah kita itu enggak pernah kasih
sakit buat kita. Itu paradigma lama yang salah, guys. Tuhan kita itu Bapa yang baik, penuh kasih sayang. Ada ayatnya, dia menghendaki kemakmuran, ya, kelimpahan anak-anaknya. Amin. Ini kok kameranya goyang-goyang enggak ya? Semoga aman ya. Nah, lanjut ya guys. Ya. Lalu mungkin ada yang bilang gini dalam hati, wah, Pastor Jimmy sekarang ngomong teologi kemakmuran, ngomong kelimpahan. Enggak. Gini. Teologi kemakmuran itu sesat. Kenapa sesatnya? Khotbah-khotbahnya semuanya tentang uang lebih banyak daripada Yesus. Tapi kita enggak. Lalu fokusnya dari teologi kemakmuran adalah diri sendiri. Memperkaya diri sendiri. Ya, harus kaya, kalau enggak ada dosa, diri sendiri. Berhenti sampai kaya diri sendiri. No, saya nggak ajarkan itu. Itu sesat, itu dosa, itu keblinger, itu offside, itu menyimpang. Tapi saya mau ngomong gini, yang benar adalah kamu harus hidup mempercayai kelimpahan dari Tuhan datang kepadamu, ya, supaya kamu menjadi berkat. Itu guys, tujuan kamu berkelimpahan bukan untuk memperkaya dirimu, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena itulah panggilan kita di dalam Tuhan. Memberitakan Injil. Guys, membuat KKR, membangun gereja, melaksanakan misi penginjilan. Butuh dana nggak? Butuh guys. Bener nggak? Kalau kita kekurangan, mana bisa panggilan itu dilaksanakan? Kasih makan orang miskin butuh dana nggak? Butuh dana. Dari mana dananya? Dari jemaat Tuhan. Kamu dan saya yang diberkati Tuhan kelimpahan, supaya meluap kelimpahanmu bisa berbagi. Melaksanakan amanat agung, menjadi berkat. Gitu ya. Nah, ini ayat kunci dari sharing saya pada saat ini. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini ayat kunci yang kedua guys, bukan yang pertama ya. Saya salah sebut tadi. Nah guys, di sini dikatakan Tuhan lah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Oh my God. Bayangkan Tuhan kita kasih kita kuasa, kemampuan, kekuatan dikatakan untuk memperoleh kekayaan. Saya tanya, kenapa Tuhan kasih kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Kenapa? Sambil saya ngopi, saya mau tanya, jawab. Boleh di chat, boleh di hati, boleh ucapkan. Kenapa Tuhan kasih kamu kuasa untuk memperoleh kekayaan? Kenapa? Untuk apa? Ini kopi susu guys. Kopi susu gula aren. Enak. Ya. Kenapa Tuhan kasih kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Jawabannya sederhana. Supaya kamu memperoleh kekayaan. Iya dong. Simple. Supaya kamu memperoleh kekayaan. Tuhan yang kasih kekuatan itu. Jadi bisa disimpulkan lagi bahwa Tuhan pengen kamu memperoleh kekayaan. Tuhan pengen hidupmu berkelimpahan. Amin, amin, amin. Guys, kamu harus percayai ini. Tuhan pengen kamu kelimpahan, memperoleh kekayaan. Percayai ini, imani ini, sebab ini bahaya. Alkitab bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, kalau imanmu mempercayai yang salah, maka hidupmu akan salah. Contoh, ketika kamu mempercayai miskin itu rohani. Kebalikan dari teologi kemakmuran, ada teologi kemiskinan yang salah. Ini salah.
semakin miskin, semakin rohani katanya. Lebih baik miskin di dunia, kaya di surga. Maka kamu akan miskin beneran. Karena jadilah sesuai dengan imanmu. Padahal Tuhan gak kehendaki itu. Buang pikiranmu yang salah itu. Karena itu merusak hidupmu. Kamu akan miskin, saudara. Ya, ini kabar baik. Injil itu kabar baik. Tuhan pengen kamu kelimpahan. Memperoleh kekayaan. Supaya bukan egois diri. Tetapi menjadi berkat. Melaksanakan amanat agung. Menjadi terang dan garam. Katakan amin. Guys, buang yuk pikiranmu yang salah. Pak, miskin itu rohani, Pak. Kaya itu duniawi, Pak. Gini. Ada orang yang salah menafsirkan, memahami firman Tuhan. Ya. Bentar ya. Ini loh, yang sering kali. Akar dari segala kejahatan, Pak, adalah uang, Pak. Guys, betul nggak? Akar dari segala kejahatan adalah uang. Alkitab bilang gitu? Betul? Betul ya? Salah! Baca lagi, simak lagi baik-baik. Yang benar adalah akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, cinta uang. Cintanya yang salah. Cinta kepada mamon itu salah. Cinta kepada mamon tuh gini. Segala-galanya tentang uang. Hidup pusatnya hanya uang. Tuhannya uang. Ya, mata duitan. Dalam cari uang mengorbankan keluarga, mengorbankan kejujuran, integritas, mengorbankan kebenaran firman, melanggar hanya untuk uang, dan uang. Nah, itu adalah cinta uang yang dosa. Tapi saya mau bilang gini, dengar baik. Uang itu sesungguhnya netral. Betul? Uang itu nggak jahat, nggak baik, dia netral. Saya tanya, uang bisa nggak dibuat untuk membangun gereja? Bisa dong. Uang bisa nggak untuk membiayai, sorry guys, perjalanan misi? Bisa ya. Uang bisa nggak menolong orang-orang miskin? Bisa ya. Guys, ternyata uang itu netral. Ya. Uang itu perlu kita kendalikan. Amin. Kita yang menguasai uang, kita yang mempergunakan uang. Jangan kita dikendalikan uang, jangan kita dikendalikan oleh uang. Dikuasai oleh uang, jangan diperbudak oleh uang. Katakan amin. Kamu yang mengendalikan uang. Aku mau pakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau pakai itu memberitakan Injil. Gitu guys. Ya. Nah, saya mau bilang gini. Tuhan benci kemiskinan guys. Iya, Tuhan benci kemiskinan. Tuhan gak pengen kamu miskin. Miskin itu jahat. Yes, absolutely. Beneran, miskin itu jahat. Kalau kamu nggak bisa sekolah kamu nggak bisa bayar sekolah anak-anakmu. Kamu nggak bisa bawa ke rumah sakit yang baik anak-anakmu. Kamu nggak bisa kasih makan. Apakah kemiskinan itu baik? Sama sekali nggak, guys. Kota-kota yang miskin, ya, biasanya kriminalnya tinggi, guys. Perutnya lapar, dia menghalalkan segala cara, merampok, mencuri, membegal. Karena miskin. Alkitab bilang orang miskin tidak didengar perkataannya. Oh my God, gimana kita bisa bersaksi, memberitakan Injil kalau kita miskin dan tidak didengar perkataan kita. Kesaksian kita, Allah lu ngomong apa sih? Lu miskin sih. Iya, Tuhan memang lihat hati kita. Tapi orang-orang di sekitar kita melihat kehidupan kita. Memandang kita dari segala materi kita memang. Itu memang kenyataannya. Ya. Nah, ini yang keren guys. Ulangan 15 ayat 4. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Yang ngomong Tuhan guys.
Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Ulangan 15 ayat 4 ini ngomong, maka tidak ada yang miskin di antaramu. Katakan amin. Kamu gak akan miskin lagi guys. Katakan amin. Percayai iman ini akan jadi hidupmu. Jadi dalam hidupmu. Jadilah sesuai dengan imanmu soalnya ayatnya. Ya, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau. Ayat ini buat kamu. Tuhan akan memberkati engkau. Saya mau bilang secara profetik, kamu yang punya hutang, hutangmu lunas dalam nama Yesus. Kamu gak berhutang lagi, ada ayatnya guys. Aku tidak meminjam hutang, ya kan? Tetapi aku memberi pinjaman. Aku malah yang ngutangin. Kenapa? Karena uangku banyak. Katakan amin. Hutangmu lunas, hidupmu dalam kelimpahan keuangan yang luar biasa. Bukan hanya keuangan, tapi kamu sehat. Katakan amin, amin, amin. Hidupmu sehat. Kamu gak sakit. Sebab segala penyakit kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kamu. Tuhan Yesus pengen kamu sembuh. Tuhan Yesus pengen kamu berkelimpahan. Terima itu dengan iman. Jadilah sesuai dengan imanmu. Buang pemahaman yang salah. Amin. Lalu Pak, ada lagi Pak, orang miskin, orang kaya susah masuk surga. Lebih sulit, onta masuk lubang jarum. Nah ini yang benar gimana? Waduh Pak, saya nggak mau kaya Pak. Orang kaya nggak masuk surga Pak, susah. Lebih mudah onta masuk lubang jarum Pak. Lah, nggak usah kaya Pak, nggak mau. Mending miskin aja. Woi ngawur. Ngawur guys, itu ngawur. Ya, saya akan ajar yang benar ya. Kamu tahu nggak? Lubang jarum yang dimaksud di ayat itu ternyata bukan lubang jarum kita guys. Lubang jarum kita kan kecil kan? Nggak mungkin lah onta bisa masuk. Makanya orang banyak yang salah tafsir sehingga dia nggak mau jadi orang kaya. Saya mau miskin aja, saya mau miskin aja. Makanya hidupnya miskin. Padahal kebenarannya, dengar baik. Lubang jarum yang dimaksud adalah, jadi di Israel itu ada gerbang besar yang utama. Betul? Nah, tapi di sampingnya ada gerbang kecil. Nah, kamu tahu nggak? Yang dimaksud dengan lubang jarum ternyata gerbang kecil di sebelah gerbang utama. Kayak gini guys, ini kan gerbang besar. Tapi di samping itu ada gerbang kecil. Nah itu lubang jarum. Jadi bukan lubang jarum kita yang kecil buat jarum itu, bukan. Nah pertanyaannya, bisa nggak onta melewati lubang jarum atau gerbang kecil itu? Bisa nggak? Ternyata bisa. Cuman ontanya harus menundukkan kepalanya. Baru dia bisa masuk ke lubang jarum. Artinya orang kaya bisa masuk surga kok. Tapi menundukkan dirinya. Jangan sombong. Jangan jatuh kepada kesombongan. Merasa paling hebat itu dosa. Gitu guys, ternyata bisa. Orang kaya masuk surga. Nah yang luar biasa lagi. Kamu tahu nggak, banyak orang-orang kaya di Alkitab yang mereka anak-anak Tuhan, rohani, luar biasa, man of God, manusia ilahi, tapi kaya raya. Abraham dikatakan Kejadian 13 ayat 2, sangat kaya. Oh my God, Abraham disebut sangat kaya, bukan hanya kaya. Abraham bukan orang berdosa kan? Bukanlah. Dia disebut sahabat Allah malah. Bisa lihat? Selanjutnya, Ishak menjadi kaya, kian lama kian kaya, sangat kaya. Ishak guys, Kejadian 26 ayat 13. Ya, lalu belum lagi Daud kaya. Salomo, kekayaannya tidak ada yang menandingi dalam sejarah manusia sampai kapanpun juga. Ayub dikatakan orang paling kaya di sebelah timur. Kalau ada 4 mata penjuru angin,
Bisa dikatakan dia orang terkaya nomor 4 di bumi. Nah, orang-orang kaya yang di Alkitab yang saya barusan sebutkan ini menunjukkan kepada kita bahwa kaya itu nggak apa-apa. Bahkan Tuhan pengen kamu kaya. Amin. Ini orang-orang dikasihi Tuhan. Ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang rohani. Kaya-kaya guys. Boleh nggak ayat-ayat orang kaya tadi diganti dengan namamu? Supaya menjadi imanmu yang akan terjadi dalam hidupmu. Contoh. Ishak menjadi kaya. Kamu ganti dengan namamu. Jimmy menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Jimmy sangat kaya. Percayai itu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Maka kamu akan mengalami kelimpahan dan kekayaan daripada Tuhan terjadi dalam hidup. Guys, saya ngalamin ini. Ketika dulu saya dalam kekurangan, saya ngikutin khotbah tentang kelimpahan. Saya baca buku tentang kelimpahan. Dan hari ini, puji Tuhan, haleluya. Saya nggak lagi dalam kekurangan. Saya bisa dikatakan saat ini hidup dalam kelimpahan. Sehingga hari ini saya bisa pelayanan, saya bisa berbagi. Oh my God! Saya pengen guys, kamu alami seperti saya. Diubahkan hidupnya. Dari kekurangan, kemiskinan, hutang. Menjadi hidup cukup, bahkan lebih dari itu. Kamu hidup dalam kelimpahan. Kaya, limpah, itu nggak dosa. Katakan amin. Ya. Buang lagi paradigma yang salah. Miskin itu baik, rohani. No. Ini loh guys, saya catatin di sini. Sebab kemiskinan itu jahat. Satu, bisa menimbulkan perceraian. Hampir separuh perceraian itu disebabkan karena masalah ekonomi, masalah uang guys. Nggak ada uang. Ribut masalah uang. Ya. Miskin itu membuat orang-orang dirinya jadi kriminal, membuat kejahatan. Apakah itu baik? No. Miskin banyak penderitaan, setuju dengan saya nggak? Dihina orang, direndahkan orang, nggak didengar perkataannya, nggak dianggap. Gimana kita mau bersaksi, memberitakan Injil? Terus hutang, membuat hubungan yang dulunya baik jadi buruk, ya, nagih-nagih, dikata-katain. Kita bayar hutang, gimana sih anak Tuhan hutang nggak bayar? Memang nggak ada, gitu kan? Orang miskin banyak penderitaannya, guys. Setuju? Buang kemiskinan dari pikiran, buang pikiran dari kemiskinan. Saya menolak kemiskinan. Dalam nama Yesus saya buang kemiskinan dari hidup saya. Saya nggak mau miskin. Dan saya terima kelimpahan dari Tuhan. Bukan hanya cukup tapi berlimpah. Supaya saya bisa menjadi berkat. Amin, amin, amin. Terima kelimpahan dari Tuhan. Terima kelimpahan dari Tuhan. Terima kelimpahan dari Tuhan. Terima berkat berlimpah dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima ya guys. Ingat iman ya. Nah inilah ayat kunci. Yang pertama, yang utama dari sharing saya hari ini. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Salah. Ada misi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah ini perhatikan. Dan memberkati engkau. Garis bawahi kata memberkati engkau. Serta membuat namamu masyhur. Nah ini. Dan engkau akan menjadi berkat. Haleluya. Jadi gini di ayat ini, Kejadian 12 ayat 2 ini ngomong gini. Tuhan akan memberkati engkau supaya kamu menjadi berkat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau supaya kamu menjadi berkat. Orang kekurangan, orang miskin gak bisa jadi berkat. Ya bisalah, sedikit. Memaksa. Benar gak? Kamu dipanggil Tuhan menjadi terang dan garam.
dipanggil Tuhan untuk memberi makan orang miskin. Kamu dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, kamu dipanggil Tuhan untuk mendukung pelayanan. Kamu dipanggil Tuhan untuk bangun gereja, mendukung misi. Ya, gereja itu memang dibangun oleh pendeta. Tapi dari uang siapa? Uang jemaat. Saya dan kamu jemaatnya. Menyumbang gereja. Support gereja supaya gereja bisa berdiri, rumah ibadah, orang diberkati, dijamah, dijangkau, mereka terima Tuhan Yesus, diselamatkan. Amin. Nah guys, kalau kamu ada yang nggak jelas, silahkan ditanyakan ya. Silahkan ditanyakan di kolom chat. Guys, hari ini saya rekaman pagi, jam 9-an. Boleh saya tanya, kamu nontonnya jam berapa nih? Ada loh yang bilang, Kak, saya nonton jam 1 pagi, Kak. Gak bisa tidur, Kak. Tulis kamu nonton jam berapa dan kamu dari kota mana? Saya dari Palu. Ada yang bilang gitu. Saya dari Sulawesi Selatan. Saya dari Hong Kong. Ada yang gitu, guys. Saya dari Papua, Kak Jim. Saya dari Kupang. Saya dari Lubuk Linggau. Wih, saya senang banget saya baca satu-satu. Kita sama-sama anak Tuhan, ya. Tapi bisa connect di YouTube, ya. Tulis ya, kamu dari kota mana? Saya senang banget. Dan silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang hidup masih dalam kekurangan, dalam kemiskinan, yang paradigmanya masih salah, ya. Supaya mereka diberkati, guys. Supaya mereka dipulihkan ekonomi keuangannya dan hidup dalam kelimpahan. Supaya sama-sama anak Tuhan menjadi berkat. Katakan amin. Guys, saya mau mendoakan kamu, boleh? Yuk, gini. Saya diubahkan Tuhan dulu, saya kekurangan, guys. Beli susu untuk anak saya 20.000 aja saya nggak punya uang. Tapi ketika saya mengubah paradigma saya mengubah pikiran-pikiran saya yang salah, saya mempercayai kelimpahan Tuhan, maka hidup saya diberkati hari ini. Sudah ngalami kelimpahan Tuhan. Saya pengen kamu juga ngalami. Yuk berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa khusus buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Tuhan, hamba berdoa Engkau menjamah pikiran mereka. Saat ini juga dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, jamah pikiran mereka. Lepaskan mereka dari pikiran-pikiran yang salah dalam nama Yesus. Dan Engkau mengganti pikiran mereka dengan firman yang benar, yang baru ini. Supaya itu bisa mengubah hidup mereka, mengubah nasib mereka. Sebab kami percaya Engkau Allah Bapa yang baik, menginginkan anak-anak-Mu ini hidup dalam kelimpahan. Bukan untuk memperkaya diri, kenapsuan daging, bukan. Tapi untuk menjadi berkat. Hamba berdoa, pakai setiap mereka jadi berkat dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi mereka, pulihkan keuangan mereka. Dan jika ada yang sakit, teman-teman boleh taruh tangan kananmu di tempat tubuhmu yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Setiap sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan sakitmu. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Percaya dengan iman. Kesembuhan mengalir. Kuasa kesembuhan mengalir. Terjadi kesembuhan. Sehat sempurna. Dalam nama Yesus. Engkau yang hidupnya sengsara, taruh tanganmu di dada. Dalam nama Yesus, hamba berdoa menghardik setiap kesengsaraan. Sebab firman-Mu berkata, kesengsaraan kita dipikulnya di kayu salib. Oh haleluya. Tuhan, hidup kami nggak sengsara lagi. Hidup kami bahagia. Hidup kami penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Kebahagiaan dari Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati kamu.